Shalom Bapak Ibu semua. Mungkin kita pernah membaca atau mendengar pernyataan bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 28, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, tidak sedikit orang Kristen mengambil kesimpulan mengatakan bahwa benar kan bahwa Yesus itu lebih kecil dari Bapa. Jadi tidak mungkin Yesus itu setara dengan Bapa. Tidak mungkin Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, karena dia sendiri yang mengatakan bahwa Bapa itu lebih besar dari dirinya. Dan itu adalah pengakuannya sendiri secara pribadi, bukan pengajaran atau pengakuan orang lain. Nah, hal itu bisa terjadi Bapak Ibu karena kurangnya pemahaman yang benar dengan tata bahasa dalam Alkitab, apalagi pada saat belajar Alkitab hanya mengandalkan terjemahan saja, mencomot ayat yang satu dan mengkomparasi dengan ayat yang lain, dan tidak mengadakan analisa lebih lanjut. Orang Kristen yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah, mengakui bahwa Yesus itu diciptakan, Yesus Kristus itu tidak setara dengan Bapa, biasanya berfokus pada bagian terakhir dari ayat itu, yaitu Bapa lebih besar daripada aku. Nah, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk mengeksplor lebih dalam lagi tentang Alkitab, bagaimana cara memahami Alkitab, meskipun mungkin hanya mengandalkan terjemahan, tetapi setidaknya ini adalah basic atau dasar dalam berhermeneutik. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah mengecap pendidikan teologi, saya harap Anda terbiasa dengan gambar ini. Nah, kalau Anda belum pernah menerapkan seperti yang terlihat dalam gambar ini adalah pekerjaan dasar dalam berhermeneutik. Nah, saya sangat sarankan Bapak Ibu untuk Anda melakukan ini sebelum menyampaikan ajaran tentang Alkitab atau mengajar orang lain, baik dalam pelayanan mimbar ibadah raya maupun dalam pemuridan. Kembali kepada gambar ini Bapak Ibu, kamu telah mendengar itu adalah experience, bahwa aku itu adalah expansion, telah berkata kepadamu itu adalah perkataan, speech, aku pergi, departure, tetapi aku datang kembali kepadamu, arrival. Nah, perhatikan di sini, sekiranya kamu mengasihi aku, itu adalah background condition. Kamu tentu akan bersukacita, itu adalah implication, karena aku pergi kepada Bapa, itu adalah reason atau alasan, sebab Bapa lebih besar daripada aku adalah alasan yang ditambahkan. Nah, kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu bahwa Bapa lebih besar daripada aku bukanlah kesimpulan dari ayat itu, tetapi alasan tambahan mengapa Yesus pergi kepada Bapa. Yesus pergi kepada Bapa adalah alasan dari implikasi atau konsekuensi logis bahwa harusnya murid-murid itu bersukacita untuk kepergian Yesus sebagai bentuk bahwa mereka mengasihi Yesus. Jadi sudah jelas Bapak Ibu bahwa Bapa lebih besar daripada aku bukanlah statement akhir seolah-olah Bapa itu lebih besar daripada Yesus mulai dari kekal sampai kekal. Tetapi dalam ayat ini menunjukkan bahwa itu adalah alasan tambahan mengapa Yesus harus pergi kepada Bapa. Nah, untuk mempermudah pemahaman ini Bapak Ibu, kita dibantu oleh literatur yang menggambarkan bagaimana Yesus berbicara kepada murid-murid sehingga dengan bahasa yang sederhana, Bapak Ibu bisa terbantu untuk memahaminya. Di dalam ancient Christian text, kepergianku dari kalian memang akan menjadi penyebab kesedihan. Tetapi jika hasil dari naik ke surga aku mendapat kemuliaan yang lebih besar lewat persatuanku dengan Bapa, tidak ada alasan bagi kalian untuk bersedih. Sebaliknya, kalian akan bersukacita jika kasih kalian kepadaku itu nyata. Seperti itulah gambaran dari pembahasan Yohanes 14 ayat 28 Bapak Ibu. Bukan memfokuskan seolah-olah Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kajian tekstual mengenai Bapa lebih besar daripada aku. Nah, mari kita perhatikan dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu, otio pater mu meson mu estin. Nah, perhatikan kata estin di situ. Bentuk kata bakunya adalah emi, yaitu kata kerja present atau waktu kini. Nah, present pada saat Yesus berbicara kepada murid-muridnya, bukan present di zaman sekarang pada saat Bapak Ibu menonton video ini. Kodrat Yesus pada saat berbicara kepada murid-muridnya mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku, itu adalah kodrat manusia, posisinya sebagai manusia. Ingat, di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Nah, dalam kaitannya dengan ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa dalam kodrat keilahiannya, atau Yesus itu bukan Allah yang Maha Kuasa, Yesus itu diciptakan. Kalau mereka menggunakan Bapa lebih besar daripada aku, kita dibantu oleh literatur ini Bapak Ibu. Di dalam ancient Christian text, mengenai para pengajar sesat yang ingin membuktikan bahwa berdasarkan perikop ini, natur Bapa lebih besar daripada natur anak, konteksnya sendiri cukup untuk menjawab keberatan mereka. Dan konteksnya sendiri menunjukkan bahwa ini mengacu pada natur manusia, karena kematian Yesus membuat para murid sedih.
Namun martabat atau kemuliaan yang akan segera dimiliki Yesus adalah alasan yang cukup untuk sukacita mereka. Jadi natur kemanusiaan Yesuslah yang dimaksud dalam ayat ini Bapak Ibu, bahwa dia lebih rendah daripada Bapa. Jangankan dengan Bapa, dengan malaikat saja Yesus lebih rendah posisinya. Kita bisa lihat di dalam Ibrani 2 ayat 9. Waktu Kristus hidup di dunia ini, untuk sementara waktu, dia sudah dibuat lebih rendah kedudukannya dari para malaikat. Nah, jadi jelas Bapak Ibu, di sini bicara tentang natur kemanusiaannya, bukan natur keilahiannya. Nah, kita lanjut. Selain daripada itu, kita dibantu oleh literatur dari saudara-saudara kita yang dari Yahudi Mesianik. Dalam The Jewish New Testament Commentary, Yesua di sini berbicara tentang dirinya sendiri dalam kapasitasnya yang terbatas sebagai manusia. Sebagai firman, dia memiliki kemuliaan yang setara dengan Bapa, Yohanes 17 ayat 5. Tetapi sebagai manusia, ia merendahkan dirinya sesuai dengan Filipi 2 ayat 6-8. Namun pada hakikatnya, dia dan Bapa adalah satu. Yohanes 1 ayat 1-3, Yohanes 5 ayat 23, Yohanes 6 ayat 62, Yohanes 10 ayat 30, dan Yohanes 14 ayat 9. Nah, di dalam The Ancient Christian Commentary, dalam hal sifat kemanusiaan Kristus, Bapa lebih besar. Didimus yang buta bertanya bagaimana makna kata lebih besar seharusnya dipahami. Apakah ini merujuk pada ukuran tubuh atau berarti lebih tua atau memiliki lebih banyak kebajikan? Namun semua hal itu dapat diukur dan dihitung. Tetapi Allah tidak dapat diukur atau dihitung. Oleh karena itu, kata-kata lebih besar atau kurang besar tidak dapat digunakan dalam hubungan dengan firman Allah atau Bapa. Karena Allah tidak dapat diukur atau dihitung. Jika dikatakan bahwa Bapa lebih besar karena dia tidak berawal, sementara anak diperanakkan, ini berkaitan dengan sifat mereka, bukan keberadaan mereka. Dalam kasus makhluk tak berwujud, nilai mereka tidak berkurang dengan memberikan lebih atau kurang pada satu atau pada yang lain. Pada akhirnya, Allah tidak dapat diukur atau dihitung secara esensi atau pengetahuan. Nah, lantas, mengapa Kristus menggunakan kata-kata itu? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Juru selamat menggunakan sebuah kata yang memiliki dua arti, seperti dalam frasa, yang mengutus aku dan aku pergi. Dia merujuk pada tubuhnya yang terbatas oleh tempat secara fisik, dan bukan pada sifat ilahinya yang tak terbatas. Ketika dia mengatakan lebih besar, sementara sifat ilahinya sama dengan Bapa, itu karena Allah Anak menjadi manusia. Ini tidak berarti bahwa Allah Anak memiliki substansi yang berbeda dengan Bapa, melainkan bahwa Anak mengambil bentuk manusia yang tentu saja lebih rendah dari sifat ilahi. Terbukti bahwa Allah Anak juga digambarkan lebih rendah daripada malaikat sesuai dengan Ibrani 2 ayat 9 dan lebih rendah dari murid-muridnya sesuai Matius 20 ayat 28. Semua benda-benda yang dapat dibagi itu dapat dibandingkan. Tetapi benda yang tidak dapat dibagi, baik dalam pengetahuan kita atau oleh sifatnya, itu tidak dapat dibandingkan. Jika Anda mencoba menginterpretasikan Bapa yang mengutus aku lebih besar dari aku sebagai pernyataan bahwa sifat ilahi Anak lebih kecil dari Bapa tanpa mempertimbangkan bentuk dan sifat manusianya, maka itu menunjukkan bahwa dia memang sudah terbatas oleh tempat dan interpretasi itu tidak masuk akal. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, maksudnya bagaimana Pak Jul? Nah, saya coba sederhanakan Bapak Ibu. Sederhananya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa, hanya bicara tentang sifat keilahiannya tanpa memperhatikan kemanusiaannya, itu tidak masuk akal karena di awal sudah disebutkan Allah tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai besar atau kecilnya, kurang atau lebihnya. Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah, Bapa adalah Allah. Bagaimana mungkin Allah Anak diukur lebih rendah dari Allah Bapa? Karena Allah tidak bisa diukur Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, itu sudah pasti merujuk kepada naturnya sebagai manusia, bukan naturnya sebagai Allah. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, saya sudah tunjukkan tadi secara tekstual dan literatur. Bapa lebih besar dari aku, kata Yesus, bukanlah statement final dari ayat tersebut, tetapi merupakan alasan tambahan kenapa Yesus pergi kepada Bapa. Yesus dengan natur manusianya akan mati. Dengan kematiannya dan kepergiannya kepada Bapa, memang akan membuat para murid menjadi sedih. Tetapi kepergiannya kepada Bapa akan mendatangkan sukacita kepada mereka karena Yesus kembali bersatu dengan Bapa, kembali kepada kemuliaan yang semula dengan Bapa. Ketika Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku,
itu merujuk kepada kemanusiaannya, karena naturnya sebagai manusia bukan pada keilahiannya. Mengatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa hanya karena memperhatikan sifat keilahiannya saja tanpa memperhatikan kemanusiaannya merupakan statement yang tidak masuk akal, karena Allah tidak dapat diukur atau dinilai besar kecilnya atau lebih dan kurangnya. Bagaimana mungkin Allah Anak diukur lebih rendah daripada Allah Bapa, sementara Allah tidak bisa diukur atau dinilai. Jadi Bapak Ibu, jangan ragu untuk mengakui Sang Hikmat yang punya value yang sama dengan Elohim Sang Bapa itu. Firman adalah Allah yang keluar dari Bapa, Allah Anak yang diperanakan oleh Allah Bapa yang setara dengan Bapa. Namun yang mau merendahkan dirinya dan mengabdi kepada Bapa, sehingga dalam posisinya sebagai manusia, dia mau mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Pembahasan tentang Sang Hikmat yang punya value yang sama dengan Elohim, Yesus tidak diciptakan, dapat Bapak Ibu tonton dalam video-video sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga menjadi berkat. Dalam video selanjutnya, kita akan membahas bahwa Allah Bapa memanggil Allah Anak dengan sebutan Allah. Karena pada umumnya Allah Anak yaitu Yesus Kristus memanggil Bapa dengan Allah. Dan ini yang sering dikutip oleh orang-orang yang tidak mengakui Yesus bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa karena dianggap bahwa hanya Yesus yang memanggil Bapa sebagai sebutan Allah. Padahal sebenarnya ada ayat dalam Alkitab di mana Bapa memanggil Allah Anak dengan Allah. Nah, kalau Bapak Ibu terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung channel ini Bapak Ibu supaya tetap eksis. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.